Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Syifan Hanifah NIM 120703033 jurusan Fisika Angkatan 2020. Pada video fisika komputasi kali ini, di sini saya akan mencoba membuat dan coba menjelaskan tentang basic machine learning. Nah, di basic machine learning ini ada 4 metode. Itu yang pertama ada ANN atau Artificial Neural Network, kemudian ada Decision Tree, yang kedua, lalu yang ketiga itu ada KNN atau Key Nearest Neighbor, kemudian yang keempat itu SVM atau Support Vector Machine. Nah, untuk pemrograman yang pertama yaitu tentang Artificial Neural Network. Di sini ini untuk codingan yang pertama ANN. Nah, di sini kita tulis from a scalar neutral network. Ini untuk mengimport nanti MLP classifiernya. Kemudian di sini ada database juga, kita gunakan database data X dan Y. Jadi X-nya itu data, kemudian Y-nya itu target. Di sini data X-nya itu 00, kemudian 01, 10, dan 11. Nah, untuk Y atau targetnya itu 000001. Nah, di sini ada pemrograman ya untuk training and klasifikasinya. Lalu di sini ada untuk prediksinya juga, prediksi logika dan metode ANN atau Artificial Neural Network ini. Kemudian ini kita coba untuk run pemrogramannya. Nah, ini untuk hasil run pemrogramannya tadi. Di sini tertulis logika dan metode Artificial Neural Network atau Neural Network. Kemudian ada logikanya atau prediksinya, ini sama seperti tadi, data X dan targetnya. Sini 00, 90, lalu 01, 90, dan 10, 0, dan 1191. Nah, ini untuk pemrograman pertama pada metode ANN-nya. Kemudian untuk pemrograman yang kedua, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk logika menggunakan pandas juga. Jadi di sini kita mengimport pandas sebagai EPD-nya, dan kita juga masih menggunakan scalar neural network. Nah, di sini kemudian untuk database-nya kita gunakan data atau hasil run dari pemrograman yang pertama, yang tadi yang ANN yang pertama itu. Lalu kita masukkan ke Notepad, lalu nanti kita simpan file Notepad tersebut dengan pemrograman ini. Nah, di sini jadi kita masukkan juga untuk file Notepad-nya. Lalu di sini ada pemrograman untuk nah, ini untuk file dapat bentuk teks, misal logika n txt. Nah, ini untuk file datanya. Kemudian di sini untuk ke bawahnya ini hampir sama dengan pemrograman sebelumnya. Di sini ada training and classify, kemudian ada prediksinya juga. Nah, sekarang kita coba untuk run pemrograman yang kedua ini.
di sini terlihat untuk hasil run pemrogramannya. Ini hasilnya jadi sama seperti pemrograman sebelumnya. Jadi pemrograman ini akurat. Nah, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua atau metode decision tree. Kita buka terlebih dahulu untuk pemrogramannya. Ini kita coba untuk pemrograman yang pertama di metode decision tree ini. Nah, di sini kita cantumkan atau kita ketik juga untuk escalennya. Di sini from escalen import. Kemudian di sini juga ada database-nya itu untuk gerbang logikanya. Kemudian di sini datanya juga hampir sama seperti pemrograman sebelumnya yang ANN. Kita gunakan yang X ini sebagai data dan Y ini untuk target. Bisa dilihat di sini untuk data dan targetnya. Kemudian training dan klasifinya ini atau klasifikasinya, dan ada prediksinya juga di sini. Pemrograman untuk menyatakan prediksinya di sini. Dan sekarang ini hasilnya. Di sini ada logika, metode decision tree, ini prediksinya. Sekarang kita lanjut ke pemrograman selanjutnya, itu metode decision tree yang kedua. Nah ini jadi yang untuk kedua ini sama seperti pemrograman LNN yang tadi, sama yang kedua tadi itu menggunakan pandas. Di sini kita gunakan atau kita import juga pandas di sini. Kemudian untuk database atau datanya ini kita gunakan data yang ada di pemrograman sebelumnya yang decision tree 1. Kita masukkan ke Notepad, baru kita filenya tersebut kita satu berkas atau filekan dengan pemrograman ini. Nah, di sini nama filenya itu logika-n. Kemudian di sini untuk, nah ini untuk menampilkan database-nya. Kemudian di sini ada ciri-cirinya untuk menampilkan database. Kemudian ini ada training dan klasifiknya dan prediksinya. Kita coba run. Nah, di sini untuk hasilnya ini sama seperti metode decision tree yang pertama. Jadi metode ini akurat. Nah, sekarang kita beralih ke metode yang ketiga, yaitu metode KNN atau Key Nearest Neighbor. Nah, di sini ada dua pemrograman juga, jadi kita bahas dulu yang pertama. Di sini kita sama, di sini menggunakan Scikit-learn, tapi yang Scikit-learn Neighbors. Nah, di sini untuk mengimport metode KNN tadi. Kemudian untuk database di sini kita gunakan data dan target, masih sama datanya. Kemudian training dan klasifikasinya ini untuk mengklasifikasinya. Kemudian ini ada pemrograman untuk prediksinya. Jadi nanti memprint prediksinya. Nah, di sini ada tulisan tertulis logika metode KNN. Sekarang kita coba untuk run. Di sini sudah terlihat hasilnya. Hasil pemrograman dari logika metode KNN atau Nearest Neighbors. Nah, di sini logika atau prediksinya.
seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pemrograman yang kedua di metode KNN ini. Nah, jadi di sini untuk metode KNN yang kedua ini kita gunakan pandas dan nampi. Nah, jadi untuk memplot nanti pandas dan nampinya ini, plot datanya, jadi datanya itu diambil juga dari eh, hasil data yang sebelumnya, pemrograman sebelumnya, dan kita masukkan ke notepad file, udah berbentuk file ya. Nah, di sini untuk pendeklarasian untuk database-nya, untuk menampilkan database, kemudian training capacity dan prediksinya. Kita cuparan. Nah, ini untuk hasil dari logika dan metode dari KNN ini yang pemrograman kedua. Nah, ini hasilnya sama seperti pemrograman yang pertama. Jadi metode ini yang metode 1 maupun 2 pada KNN ini akurat. Sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu SVM atau Support Vector Machine. Nah, pada pemrograman ini juga ada dua pemrogram. Pada metode ini juga terdapat dua pemrograman. Yang pertama kita menggunakan sklearn saja. Sini from sklearn import SVM atau Support Vector Machine. Dan database-nya ini masih sama, training and classification-nya seperti ini, dan prediksinya ini. Untuk prediksi nanti mengeluarkan logika metode Support Vector Machine. Sekarang kita run. Ini hasil untuk pemrograman logika atau prediksi dari metode Support Vector Machine yang pertama. Sekarang kita coba untuk pemrograman yang kedua pada metode Support Vector Machine ini. Nah, ini pada pemrograman yang kedua ini kita gunakan pandas, modul pandas juga. Jadi from sklearn untuk SVM atau support vector machine, dan import pandasnya sebagai berikutnya. Nah, di sini untuk database-nya, kemudian untuk datanya itu berupa X dan Y. X-nya itu data dan Y itu target. Di sini ada untuk pendeklarasian database-nya, kemudian ada training dan klasifikasi, dan pendeklarasian prediksinya nanti, hasil prediksinya. Dan untuk hasilnya, pada metode ini juga untuk pengalaman 1 dan 2 ini sama, akurat. Mungkin sekian untuk pemaparan atau penjelasan tentang pemrograman dari basic machine learning, beberapa metode atau 4 metode, yaitu KNN atau Artificial Neural Network, kemudian ada Decision Tree, KNN, dan SVM atau Support Vector Machine. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin kurang uh, yang kurang tepat mungkin ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.